Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Itu karena tidak tahunya kita kepada yang merintah. Akang itu sampai saatnya ngebayang saja akang tidak berani. Masalah nyandung itu tidak berani, ngabayang ngaretek tidak berani. Itu lain masalah sieun kumi lain. Nah sama, itu istilah Sayyidina Siddiq. Sayyidina Siddiq kan enggak ngelarang akang nyandung, cuma bilang begini. Ya kalau mau sama Allah kan enggak begitu. Cuma bilang begitu Sayyidina Siddiq. Kalau mau sama Allah kan enggak begitu. Enggak ngelarang kamu jangan nyandung, enggak begitu. Akang dimaknai akang nggak boleh nyandung. Kenapa? Karena akang ngerti siapa Sayyidina Siddiq. Akang tidak berani seeutik ge mengkol ti anjeunna. Karena ngerti akang siapa beliau gitu. Jadi akang pakem gitu. Karena paham siapa beliau gitu. Pakem. Apa yang beliau undang-undangkan akang pegang pakem. Kenapa? Karena ngerti siapa beliau gitu. Nah itu at-tahawun bil amri mingkil latil ma'rifat bil amir. Kita sepele terhadap perintah itu karena kita kurang paham terhadap siapa yang merintah. Paham tidak? Nah, itu ya. Jadi itu santri kenapa ya akang sok marah. Ya sana gitu. Dia menunjukkan ke kurang ngertiannya ya, marah ketika kurang. Pak innal isyan maksiat bihalil irfan dina waktu dia ngerti ya, ba'idun jauh. Karena maksiat ketika dia makrifat itu jauh. Ba'idun jauh. Fa in waqat minhu zillatun, kalau ada sisi arif itu zillah kesalahan atau hapah kesalahan bihukmin itu dengan hukum ketentuan wa kana amrullahi qadram maqdura. Perintah Allah itu qadram maqdura, urusan amru itu maksud urusan Allah. Qadram maqdura, ukuran yang sudah ditetapkan. Wajada menemukan si arif la mahalata lidzalika ya mirorotan pahit wa alaman ya, sakit bi qalbihi hatina. Nah, ketika dia terpaksa dia itu maksiat, itu terasa sakit. Mirarah, terasa menyakitkan. Nah, pawizdanu hadil mirarah menemukan sakit ini wal alam ya, sakit bil maksiat dalam maksiat alamatun tanda ala sihhati ma wujida kana sahna karena benerna anu ditemukan minal halawati dari enak wan naim dan nikmat fi taat dalam taat. Nah, kalau dia maksiat sakit, kalau dia ibadah nikmat, berarti dia termasuk ahli ma'rifat. Bahadi ahlil halawah alati al mizan lil a'mal. Ini nikmat yang menjadi timbangan dalam amal al maqbulah yang diterima wa ghairul maqbulati dan yang tidak diterima. Jadi amal itu ada yang diterima, ada yang tidak apa tandanya? Ada halau ada nikmat. Nikmat yang mana? Ya, sebutin. Nikmat ketika dia melakukan taat yang berbanding dengan rasa sakit ketika dia melaksanakan maksiat. Kamada karena wa amal halawah allati yajiduha, anapun nikmat anu ditemukan kepada itu nikmat mingduni ahli hadal maqam, dari orang yang di luar ahli hadal maqam fi ba'dil sebagian ibadat pamadhulatun, maka itu madhulah ada cacatnya, maklulah ada cacatnya, illa ma biha min tansitil ibad lil muadhabah alal ibadah, kecuali di dalam enak itu dari membangkitkan hamba Allah
untuk terus ibadah. Wal halawah alal itlaq, dan manis secara mutlak idza wajadah al amil, ketika menemukan halawah siapa amil bil amal, la yang bagi ala yaqifa maha, tidak boleh diam seseorang terhadap nikmat itu, wala yafrahu biha, jangan bahagia dengan nikmat. Kalaupun udah nikmat ya jangan senang dengan nikmat, jangan. Kalaupun dia nikmat jangan apa? Senang dengan nikmat. Jangan diam dalam nikmat. Wa kadzalika ayadha la yang bagi ayak sudah, tidak boleh dia ayak sudah memaksud biarnya amalnya ilanailiha, untuk mendapatkan nikmat gitu. Lima lahu biha, lima karena barang lahu kasih abid tadi, biha dina eta gitu nikmat tadi, minal ladzah enak, wal had jeung bagian baina dzalik eta mana had tadi mimma yakdihu nu ngagoreng nu ngurangan nu nyacad bi ikhlas ibadahna, ikhlas ibadahna, wasidki radati dan bener ibadahna, walakin i'tina'uhu, tapi mentingkeun si abid bihusuliha kana husulna gitu ieu halawah teh litakuna, supaya aya teh si teh mizanan, jadi timbangan li amali kana amalna gitu ya. Wa mahakan wa muhikan jeung anu jadi gitu anu anu ngukur li ahwalihi karena tingkah napakot. Jadi nikmat itu cukup jadi ukuran itu amal tadi diterima atau tidak usah diteangan gitu, tidak usah dicari nikmat itu. Cukup kalau ada nikmat berarti tanda diterima. Kalau enggak, tapi ya jangan diraikan, nikmat jangan diraikan. Qala al-Wasiti radhiyallahu anhu, istihla'ut ta'at sumumun qatilah. Nah ini nanti berkata Imam Wasiti, istihla'ut ta'at, nyari nikmat ta'at itu atau nganggap nikmat ta'at itu sumumun qatilah, itu racun yang mematikan. Qala mu'allif fil ilmian wa sadaqal Wasiti, benerlah Wasiti, faqallu ma bidzalika, sedikit-sedikitnya dalam istilah itu, annaka kamu ida patahka, ida putiha di mana dibukakeun lak anjeun apa babu halawati taat, bab nikmatnya taat, tasiru anu jadi anjeun ko iman anu ngadeg anjeun pia dina taat, mutatalliban kamu nyari-nyari lihalatya bagi nikmatnya taat, payaputuka maka hilang darimu apa sidqul ikhlas, bener ikhlas, binuhudika laha, watuhibbu lawan kamu cek senang dawamaha daung tat la kiaman bil wapa, bukan ngadeg nyumponan, walakin lama wajadda minal halawah, tapi kalau ketika kamu menemukan nikmat itunya nikmat wal mut'ah lan bunga patakunu mangka aya anjeun fi dzahir dina dahina qaiman lillah, ya, ngalaksanakeun ibadah jang Allah, wa bil batin dina jero nama innamakum ta ngadeg anjeun li hadi nafsik jang bagian nafsu anjeun, wa yusalaika dipikasieun jang anjeun angtakuna aya anjeun aya naon halu taat nikmat tadi jajaan, ya, balasan tuh ta'ajjal tahu di dunia yang kamu segerakan terhadap bagian itu di dunia, patati kamu datang yaumul qiyamah di akhirat la jaza'alak, tidak ada balasan. Ada seorang sufi datang ke Allah, ya Allah mana balasanku, aku kan sudah ahli zikir, sudah ahli sufi, ya kan kamu kan sufi-sufian begitu pengen disebut sufi, ya kan orang-orang sudah kamu nyebut kamu sufi, kamu kan pengen disebut jadi ahli zikir, ya kan orang-orang udah nyebut ahli zikir, itu balasannya.
Kamu kan wiridan itu kan ingin banyak tamu, ya, banyak yang ngamplop, kan sudah. Kan bahaya kalau gitu sama Allah. Ya, bahaya enggak? Bahaya. Jadi janganlah, berhenti itu jangan. Lari terus menuju Allah ya. Apa? Lari terus menuju Allah. Jadi itu kesimpulannya untuk orang yang pengen Allah itu satu ya. Jangan pernah ridho terhadap diri sendiri. Ya. Jangan pernah ridho terhadap diri sendiri. Jangan pernah suka ya terhadap kualitas diri sendiri dalam posisi apapun. Nah, gitu. Jadi jangan pernah ridho, jangan pernah kamu menganggap dirimu itu sudah bagus, sudah benar, sudah pas. Jangan. Kalau orang yang lain nyebut udah benar, dibiarin orang lain. Tapi kita ulah kagugu orang. Oh nyanya orang tegis pas sudah benar. Jangan ya. Akang itu tadus benikmahnya. Setiap ketemu Syekhuna itu nggak pernah ya, hampir nggak pernah kecuali pujian kamu ini, kamu terus gitu. Tapi tadus benikmah ditolong ku Allah, ditolong terus ke Allah. Ya Kang tadus benikmah nggak pernah ikut, nggak pernah. Ya mungkin Yai juga nimbang nanti hasilnya gimana sih mungkin ya. Alhamdulillah ditolong sama Allah. Orang itu kan keriadoh itu selamar itu tiap hari itu hampir dipuji terus pujian. Wah, mungkin teman-teman akang nyarira can pernah muji akang sehebat muji Yai ke akang, teu pernah. Orang nu dekat ke akang teu pernah muji seperti muji na Yai ke akang, teu pernah. Akang belum pernah mendapatkan pujian seperti pujian Yai ke akang, teu pernah. Tapi ya seperti itu. Semakin dipuji kan orang terdirizikan ku Allah apa? Memuji diri suka terhadap diri berarti itu pujian yang benar. Akang teu pernah muji, kasanti jarang muji. Masana eta gitu. Bisi terjebak bahaya. Sebab orang ridho dengan kondisi diri itu adalah itu kondisi yang paling membahayakan. Ridho terhadap pencapaian diri, senang terhadap pencapaian itu bahaya sekali. Merasa puas dengan apa yang kita sudah peroleh itu bahaya itu. Jadi selama kita belum sampai derajat wusul, belum ngerti hakikat yang benar-benar hakikat indallah, dan itu tidak terjadi kecuali kitanya nggak ada. Kalau kita masih ada, tidak boleh merasa puas dengan pencapaian diri, tidak boleh. Selalu curiga, selalu menganggap lemah, selalu menganggap salah, menganggap rendah. Itu harus selalu seperti itu. Harus selalu seperti itu. Sampai kapan? Sampai diri kitanya nggak ada. Sampai kita tidak bisa menghukumi diri sendiri karena kitanya nggak ada. Sampai di luar kapasitas kita untuk menghukumi diri. Kalau ada kita sampai derajat itu di luar kita karena bukan kita lagi. Gitu. Sudah kita tidak di luar kemampuan kita untuk mengatakan kamu orang bagus, dan itu bukan kita yang ngomongkan. Nah, itu terserah, kan bukan kita. Seperti innaka la'ala khuluqin azim, misalnya innaka la'ala khuluqin, itu contohnya wa kana fadlullahi 'alaika azima, misalnya ada itu wa fadlullahi 'alaika azima, inna fadlullahi 'alaika azima, itu ka orang, tapi kan lain orang menyebut, orang sudah tidak ada, tapi tetap orang, itu lain orang, itu boleh itu karena bukan orang. Terserah sangakeun deui, urang kudu syukur karena, tapi masih ada orang, jangan terjebak dengan orang merasa puas dengan membaguskan pada kualitas diri. Ya, orang tidak mau dikritik oleh kitab, tidak mau dikritik oleh teman, tidak mau dibangkitkan itu salah. Kecuali sampai orang udah pana, udah apa? Nah, itu mah boleh, silakan. Kalau sudah pana nggak apa-apa karena bukan orang deui. Kalau masih orang tidak boleh puas, tidak boleh. Selalu nganggap jelek, selalu nganggap kurang. Paham tak? Paham ya? Ini undang-undang harus dipegang sampai mati ya. Sampai mati selama kita belum makom pana ya. Kalau dirizkikan pana ya itu udah lain. Karena pana, kalau pana kan ruksak ya sudah nggak bisa apa-apa.
panah itu ruksak. Jadi wali itu wong ruksak. Daik jangan dia ruksak. Hayangnya. Hayang udah. Tapi memang rusak. Jadi Syekh Hamid Pasuruan ditaros. Itu mama itu jelma itu kuma itu tepuguh gitu. Teman jelma ruksak. Nanti jelma ruksak maksudnya wali Allah gitu. Kan dengan bahasa anu tidak digapai ku orang umum. Sebutan non jelema pertama itu wali Allah gitu. Jelema ruksak saya tahu. Oh, jelema ruksak, jelema ruksak gitu. Padahal maksudnya jelema panah. Panah itu kan ruksak, orang panah ruksak. Orang can panah mah geus we. Tetap orang tidak boleh ridha terhadap diri sendiri. Aslu kulli gobbatin, aslu kulli maksiatin, wa goblah ar-ridha angka anha. Asal sumbernya ya, kamu itu maksiat, sumbernya kamu lupa dari Allah, kamu ridha terhadap pencapaian diri. Urang ridha, suka urang ahli ibadah, suka. Nggak boleh. Itiham terus, sangka jelek terus. Selama kelihatan kita tiur, selama kelihatan kelihatan ti Allah mah ya nggak usah wong geus ruksak berarti urangna berarti saha ti Allah mah bagus, ti urang mah selama kelihatan ti urang tidak boleh dianggap bagus. Paham teh? Pahamnya jadi patokannya, jadi patokan. Mudah-mudahan ku Allah ditetapkan ilmu dan hati urang. Idza aradta ang ta'rifa qadraka indahu pangdur bimada yukimuka. Idza aradta di mana ngarapkeun anjeun antarifa kamu mengerti, kamu tahu qadraka derajatmu indahu di hadapan Allah, pangdur lihat saja olehmu bimada dalam hal apa yukimuka Allah ya, ngadegen kamu, Allah ngadegen kamu. Yukimuka Allah memberdirikan kamu. Kurang keren ya, kurang pasnya. Ngadegen kamu pas. Jadi tidak bisa bahasa Indonesia itu menerjemahkan secara letterlek bahasa Sunda, tidak bisa. Kan ngadegen sama memberdirikan. Nanti kalau diterjemahkan lagi jadi mengacengkan ya. Kan ngadegen, terjemahan jadi jadi terjemahan lagi jadi mengacengkan. Kan jadi kan itu hadiahnya. Jadi nggak bisa letterlet tuh nggak bisa ya. Langsung nggak bisa. Jadi ya itu kan ngadegen tuh masih bisa dibangun, membangun kan, memberdirikan kan belum tentu bisa kan. Kan mengacengkan yang mendirikannya. Ida aradta hadza ieu teh mizanun sahih, timbangan yang benar. Wa qad ruya geratkeun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu nabi qala dawuh nabi man siapa orang arada. Ini keren sekali. Ini kebukanya, ngebuka ilmu kasyaf ya, ngebuka ilmu rahasia. Man siapa orang arada pengen lama mengetahui mangzilatahu indallah, derajat dia di hadapan Allah, artinya derajat asli dia tuh kayak apa di hadapan Allah, di langit, di hadapan para malaikat, di alam malakut, derajat kamu itu apa itu. Pal yang dur, kamu lihat kaifa mangzilatallah, bagaimana derajatnya Allah min qalbi, di hati dia. Inna Allah azza wa jalla yunazzilu, Allah mendiamkan ya, memposisikan yunazil itu al abda kepada hamba ingdahu di samping Allah hayasu angjalahu, hayasu angjalahu dina arah ya, angjalahu nempatkeun ka Allah sopal abdu min nafsi, dari diri si abdun tadi. Berarti tadi baca jangan yunazilu, tapi apa yungzilu, nggak apa-apa yungzilu karena angzalanya. Lamun yunazil nazila, tapi sama ya, sama mananya sama.